Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurlela, NIM 2014-2014-5, jurusan Perbankan Syariah, kelas 4D. Di sini saya akan menjelaskan atau menjawab pertanyaan soal UTS dari MK Sistem Informasi Manajemen. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, sebutkan salah satu definisi sistem menurut para ahli. Jadi, para ahli memberikan definisi sistem yang dapat memperjelas pemahaman tentang sistem, yaitu subsistem yang saling berinteraksi, berkolerasi, berinteraksi, dan bergantung pada yang membentuk suatu kesatuan untuk melebihi jika subsistem bekerja sendiri-sendiri. Menurut Jogianto, pada tahun 2015, mengemukakan bahwa sistem sebagai kumpulan elemen yang berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem ini menggambarkan kejadian dan kesatuan yang nyata, yaitu objek nyata seperti tempat, benda, dan orang-orang yang betul-betul ada dan terjadi. Secara sederhana, menurut Indrajit pada tahun 2001, mengemukakan bahwa sistem mengandung arti kumpulan dan komponen yang dimiliki unsur keterkaitan antara satu dan lainnya. Dan menurut James Alter, yaitu sistem informasi adalah kombinasi antar prosedur kerja informasi orang dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Selanjutnya, apa saja ciri-ciri khusus bidang sistem informasi manajemen? Di sini ada beberapa ciri khusus bidang sistem informasi manajemen. Yang pertama, proses manajemen seperti perencanaan strategis, pengolahan, fungsi sistem informasi, dan seterusnya. Yang kedua, proses pengembangan seperti manajemen proyek pengembangan sistem. Yang ketiga, konsep pengembangan seperti konsep sosio-teknikal, konsep kualitas. Yang keempat, representasi seperti sistem basis data, pengodaan program, dan seterusnya. Yang terakhir, sistem aplikasi seperti knowledge management, executive system, dan seterusnya. Selanjutnya, ada beberapa fungsi teknologi informasi, yaitu A. Meningkatkan kompleksitas dari tugas manajemen. Yang B. Memberikan pengaruh ekonomi internasional atau globalisasi. Yang C. Memberikan waktu tanggap, respon time yang lebih cepat. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan teknologi informasi? Ya, di sini menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata teknologi dapat diartikan sebagai metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis, ilmu pengetahuan terapan, keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan kehidupan manusia. Dan menurut para ahli, mengemukakan bahwa teknologi yaitu sebagai ilmu yang menyelidiki cara-cara kerja di dalam teknik, ilmu mengetahui yang digunakan dalam pabrik dan industri. Cabang ilmu juga pengetahuan yang berkenan dengan industri bangunan mesin-mesin. Dan secara umum, informasi dapat didefinisikan sebagai hasil dari pengolahan data dan dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimaannya, yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian nyata yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Jadi, yang dimaksud dengan teknologi informasi adalah teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintah, dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud business expansion? Jadi, business expansion itu pada awalnya bank harus memiliki kantor cabang untuk beroperasi di tempat tertentu. Hal ini dipermudah dengan hanya meletakkan mesin ATM dan phone banking sehingga nasabah dapat menggunakan telepon untuk melakukan aktivitas perbankannya.
dan internet banking yang lebih mempermudah lagi karena dapat dilakukan di mana saja. Selanjutnya, bagaimana sih sejarah perkembangan teknologi informasi di dunia perbankan? Jadi, pada awalnya dunia perbankan hanya sebagai jasa tempat penukaran uang yang saat ini dikenal sebagai kegiatan simpanan atau tabungan. Selanjutnya, bank berkembang lagi sebagai tempat peminjaman uang. Awal kegiatan perbankan dimulai dari zaman Babilonia, yang terus berkembang sampai ke daratan Eropa dan akhirnya berkembang sampai ke Asia Barat yang dibawa para pedagang Eropa. Dan seterusnya berkembang hingga kegiatan perbankan ini menyebar ke seluruh dunia, terutama daerah penjajahan Eropa. Bank bukan hanya tempat penukaran, penitipan, ataupun peminjaman uang, melainkan mempengaruhi ekonomi masyarakat dalam tingkat nasional ataupun dalam tingkat internasional. Selanjutnya, apa saja sih ciri-ciri informasi dan keterkaitan teknologi komunikasi perbankan? Ada beberapa ciri-ciri informasi, yaitu A. Amount of information atau kualitas informasi, artinya informasi yang diolah oleh suatu prosedur pengolahan informasi mampu memenuhi kebutuhan banyaknya informasi. Yang B. Quality of information atau kualitas informasi, artinya informasi yang diolah oleh sistem pengolahan tertentu mampu memenuhi kebutuhan kualitas informasi. Yang C. Recency of information atau informasi aktual, artinya informasi yang diolah oleh sistem pengolahan tertentu mampu memenuhi kebutuhan informasi baru. Yang D. Relevant of information atau informasi yang relevan dan sesuai, artinya informasi yang oleh sistem pengolahan tertentu mampu memenuhi kebutuhan informasi yang relevan. Yang E. Accuracy of information atau ketetapan informasi, artinya informasi yang oleh sistem pengolahan tertentu mampu memenuhi kebutuhan informasi yang tepat. Yang F, yang terakhir, authenticity of information atau kebenaran informasi, artinya informasi yang dikelola oleh sistem pengolahan tertentu mampu memenuhi kebutuhan informasi yang benar. Yaitu beberapa ciri-ciri informasi. Selanjutnya, apa sih sistem telekomunikasi? Jadi, sistem telekomunikasi adalah seluruh unsur atau elemen baik infrastruktur telekomunikasi, perangkat telekomunikasi, sarana dan prasarana telekomunikasi, maupun penyelenggaraan telekomunikasi sehingga komunikasi jarak jauh dapat dilakukan. Dan ada beberapa istilah dalam bidang telekomunikasi sesuai Undang-Undang RI No. 36 Tahun 1999. Selanjutnya, sebutkan kriteria pemilihan software komputer perbankan. Di sini ada beberapa kriteria pemilihan software komputer perbankan. Yang pertama, kemampuan dokumentasi atau penyimpanan data. Yang kedua, keluasan. Yang ketiga, sistem keamanan. Yang keempat, kemudahan penggunaan. Yang keenam, aspek pemeliharaan. Yang ketujuh, source code. Yang delapan, struktur informasi dan hubungan antar subsistem aplikasi bank. Selanjutnya, apa saja nih peralatan-peralatan yang penting dalam suatu jaringan komputer? Ada beberapa yang terdiri dari yang pertama, terminal, network interface card atau NIC, hub atau konfigurator, brick, switch, cluster control unit, multiplexer, front end processor, host, router, browser, gateway, modem. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud sistem aplikasi General Ledger? Jadi, salah satu aplikasi komputer dalam kegiatan perbankan adalah salah satunya sistem aplikasi General Ledger. Dalam output dari sistem aplikasi ini
Yang terpenting adalah laporan keuangan bank yang terdiri atas neraca, laporan laba rugi, dan laporan rekening administratif. Sistem aplikasi General Ledger sangat penting karena keluaran dari sistem ini bisa menggambarkan kemampuan bank dalam menjalankan fungsinya sebagai penghimpunan dan penyaluran dana. Hal tersebut kemungkinan melalui analisis data kuantitatif yang terdapat pada laporan tersebut. Dan sistem aplikasi General Ledger ini merupakan sistem aplikasi induk yang mampu menampung hasil pengolahan data dan sistem aplikasi lainnya. Misalnya sistem aplikasi tabungan, giro, pinjaman, dan software lain yang hasil pengolahan datanya akan mempengaruhi laporan keuangan bank. Selanjutnya, pertanyaan yang terakhir yaitu tujuan dan contoh pemanfaatan basis data. Ada beberapa tujuan dan contoh pemanfaatan basis data. Yang pertama, kecepatan dan kemudahan. Yang kedua, efisien ruang penyimpanan. Yang ketiga, keakuratan. Keempat, keamanan. Kelima, terpeliharanya keselarasan data. Yang keenam, data dapat dipakai secara bersamaan. Yang ketujuh, dapat diterapkan standarisasi. Baiklah, hanya itu saja penjelasan dari pertanyaan soal UTS yang bisa saya pahami. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.